Oke, hari ini kita akan kuliah asinkron. Saya akan memberikan beberapa slide. Kita akan bicara tentang komunikasi via media, model komunikasi via media. Oke, ini adalah model komunikasi yang saya kembangkan sendiri dalam beberapa tahun terakhir ini. Nah, namun sebelum kita masuk pada model ini, teman-teman harus mempunyai satu pengetahuan, satu bayangan. Nah, itu harus membaca beberapa buku ya. Buku tentang sosiologi komunikasi banyak sekali ya, ada di internet, silahkan cari. Yang penting tema-temanya sudah saya sebutkan dalam presentasi ini. Kita akan alih pesan dan alih makna ya. Alih pesan itu kira-kira mengandung informasi. Nah, kalau kita lihat rambu ini, maka kita langsung tahu sih ini bahwa rambu ini mengandung informasi relate pria dan wanita. Tapi kalau misalnya rambunya seperti ini, kita berpikir dulu nih, apa ya maksudnya ya? Nah, kita harus mengundang informasi-informasi dari luar agar kita memahami maksudnya apa. Ini perbedaan mendasar dari alih pesan dan alih makna ya. Satu mengandung informasi, langsung dikandung informasinya. Jadi kalau makna seringkali kita perlu mengundang dulu beberapa referensi dari luar tentang informasi itu. Kemudian alih pesan dan alih makna. Alih pesan itu juga dia mentransmisi satu pemahaman. Nah, kalau alih makna dia mencoba membangun satu pemahaman, mengkonstruksi satu pemahaman. Misalnya seperti ini, kita sangat sering melihat pie, cell progress misalnya. Informasi yang ditransmisikan langsung memahami kita dan kita langsung memahami pesannya apa. Oh, ada 90% untuk sel yang nomor A, 35% untuk sel B, dan seterusnya. Tapi kalau pie-nya seperti ini, kita tiba-tiba mengkonstruksi sesuatu ya. Ini maksudnya apa yang ngirimnya? Konstruksi dulu ya. Akhirnya kita tahu bahwa ini adalah satu pie untuk rayuan. Rayuan ada ya rayu ya. Orang akan untuk Valentine banyak kartu-kartu seperti ini. Jadi ini bedanya juga, yang satu mentransmisi pemahaman, alih pesan, alih makna mengkonstruksi pemahaman. Makna itu selalu dikonstruksi dulu untuk kita memahami. Kemudian jelas karena dia
mengandung informasi langsung, untuk mentransmisi pemahaman, dia akan bersifat sangat teknis, ahli pesan itu. Ahli makna itu lebih bersifat budaya. Biasanya saya ngasih contoh peta ya. Jadi peta globe ini dibuat berdasarkan teknis pemetaan geodesi, bahwa bumi itu bulat, untuk menjadi datar dia memakai transform proyektor A, proyektor B, ada kartor dan lain-lain. Sehingga peta dapat dijadikan mengalihkan pesan yang akurat. Jarak Bandung Jakarta 180 kilo, jadi dia ngomongnya akurat ya. Karena bersifat teknis. Tapi kalau ada juga kita bisa membuat peta seperti ini. Peta seperti ini, jadi peta dibuat berdasarkan budaya pemirsanya. Oleh karena itu, peta yang seperti ini dia mengalihkan makna dengan konteks informatif, bukan akurat. Jadi, peta yang bersifat alih makna biasanya tidak akurat, tapi informatif. Kemudian jelas karena dia informasi, dia mentransmisi pemahaman langsung, bersifat teknis, maka dia sangat bersifat denotasi. Jadi begitu keluar satu benda, langsung kita akan tahu benda itu apa. Misalnya tikus ya. Jadi secara denotasi, tikus putih itu adalah satwa yang sering dipakai percobaan di laboratorium. Langsung kenapa ya? Nah, itu langsung akan sambung kepada satu pemahaman bahwa tikus ini dipakai karena memang sifat-sifat tikus secara alamiah itu mudah beradaptasi di lingkungan baru dan lain-lain ya. Dapat dikandangkan dengan mudah ya. Tapi kita bisa juga menggambar tikus seperti ini ya, Ratatouille ya. Jadi ini konotasi tikus quote pasca boomingnya film Ratatouille bukanlah tikus yang kotor ya, tapi memberi makna semuanya bisa memasak. Tidak ada informasi alamiah bahwa tikus bisa masak ya. Nah, ini bedanya antara alih pesan dengan alih makna ya. Oleh karena itu kalau kita membuat pesan itu kita wajib menjangkar maksudnya ya. Kalau pesannya A ya dijangkar A ya. Tapi ketika kita mengalih makna, kerap kita butuh jarak untuk tahu betul maknanya apa ya. Jadi ini perbedaan dan ini akan terjadi di sehari-hari di dunia kita ya. Kita kadang-kadang menganggap itu pesan, tapi sebenarnya begitu kita berjarak pada pesan itu sebenarnya ada makna tertentu ya. Nah sekarang kita ke eksperimennya. Eksperimennya khusus pada konteks suara ya. Wirama itu adalah auditory, wiraga rasa itu adalah aromatik, lidah, sama perabaan disebut wiraga rasa. Ini kita tahu bahwa suara itu, manusia itu mempunyai kemampuan hebat ya dalam menyampaikan informasi melalui suara, dan itu ada di sehari-hari ya. Jadi banyak suara-suara yang hadir di keseharian itu langsung bisa dikaitkan dengan satu kejadian yang khusus ya, kejadian yang khas, arti khusus dan seterusnya. Nah tentunya kejadian-kejadian yang kita kaitkan dengan suara itu terkait dengan satu kebiasaan kita, budaya kita, satu metafora-metafora yang biasa terjadi, dan diperkaya juga ya, baik oleh karena sentuhan dengan budaya luar ataupun karena sentuhan antar generasi. Jadi komunikasi itu ketika diperkaya tidak harus karena budaya luar, tapi bisa juga karena bersentuhan dengan beda generasi. Generasi baby boomers dengan generasi milenial misalnya. Kita akan coba ke suaranya yang kita anggap tanda kutip ya annoying suara terkait dengan kebiasaan dan perkayaan metafora. Pertama kita cari suara yang mewakili suara makhluk halus. Kalau teman-teman bisa merekam bagus banget. Tapi ambil aja, pilih salah satu dari internet atau dari apalah, atau bisa menirukan suaranya, terserah ya. Tapi pilih salah satu suara yang mewakili suara makhluk halus. Yakinkan makhluk halus itu akrab dengan kita ya. Jadi jangan makhluk halus yang di Rumania misalnya, atau makhluk halus yang di Afrika ya. Yang sehari-hari ada di kita aja, agar kita bisa membahasnya lebih enak ya. Itu suara pertama adalah suara makhluk halus. Lalu suara kedua adalah sound branding. Sound branding ini biasa disebut oleh annoying sound. Itu suara-suara promosi, misalnya teriakan tukang sate, tukang bakso, tukang
di tek-tek, tek 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 gitu, atau sate-sate, nah gitu. Jadi itu atau lagu tukang roti ya, lalu juga ada tahu bulat ya, itu nyanyi bahkan ya. Itu rekam salah satu, yakinkan suara itu ada di sekeliling rumah teman-teman, pilih salah satu dari rumah teman-teman karena ini adalah tugas grup, tapi boleh lebih dari satu. Lalu dibahas, syukur-syukur bisa wawancara dengan tukangnya dan lain-lain ya. Tapi yang penting apa maknanya, apa artinya itu, apa artinya. Jadi yang kedua itu bahas keduanya satu-satu dulu. Suara makhluk halus itu kenapa begitu? Suara makhluk halus itu diam-diam juga kita tahu gendernya ya, kita tahu jam tayangnya, kita tahu jenisnya dan seterusnya. Jadi dari satu suara ternyata sangat dalam ininya informasinya. Lalu juga sound branding ya, sound branding. Kenapa kok suaranya tek 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 ya, nggak ting 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 ting, nah gitu. Nah, jadi kalian gali sendiri. Kemudian ketiga dibahas tuh apa bedanya ya antara suara makhluk halus dengan suara sound branding dan apa persamaannya. Nah itu kita akan belajar bagaimana betul-betul memahami pesan dan makna dalam konteks satu itu bicara suara halus, yang satu bicara sound branding. Nah, semoga selalu sehat dan selalu bugar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.